gunakan sampelnya 15 untuk data sampel, 15%. Nah, hubungkan, diklik di data sampel. Oke, ini kan 10% ya. Kamu naikin 15% misalnya. Nah, ini teman-teman untuk milih data sampel, itu bisa diatur, bisa 15%, bisa fix 15 jumlahnya, atau nanti kalian sampelnya berapa. Ini kita pakai yang proporsional aja, 15%, klik sampel data. Oke. Nah, berarti nanti data kita sudah kita pisah ya. Jadi nanti, nah coba di close. Nah, dari 150, datanya itu sudah kita pisah. Mana yang sebagai data sampel, mana yang sebagai ini data trennya. Kemudian kita akan melakukan pilih model. Modelnya adalah KNN. Coba pilih model KNN. Klik kanan KNN. Oke. Hubungkan antara data sampelnya ke KNN. Udah. Jadi data sampler ya, Pak? Iya, dari dihubungin aja. Kebalik di depannya pasang. Oh, ini. Nah, oh, bukan salah. Yang itu belakangnya. Jadi nggak bisa dia belakang dari depan. Oh, dari Nah, sini, Pak. gitu. Nah, kamu rapin deh geser ke kanan biar enak. Nah, oke. Ya. Diklik garisnya itu, kita pastiin ini kita akan gunakan data sampel bukan. Klik Ini, itu. Pak. Iya, garisnya coba diklik. Itu kan KNN tuh. Nah, coba diklik dulu. Nah, ini kita akan menggunakan data yang akan kita gunakan untuk mengujinya. KNN kita uji adalah data sampler. Berarti data yang akan digunakan untuk mentrainingnya, untuk belajarnya adalah data train. Oke, diokein dulu. Oke. Nah, kamu klik KNN. Klik KNN. Klik, double klik. Oke, ini kan kita namanya KNN ya. Di sini ada namanya tetangga yang terdekat. Ini kalian bisa tambahin. Mau berapa? 5, 10. Kita lihat dulu ya dengan 5 ya. Kalau 5-nya kurang bagus, nanti kita coba tambahin tetangganya 10 atau kita kurangin. Kemudian lihat metriknya. Klik metriknya. Nggak keluar ya? Eh, klik Gimana, Pak? met iya di di Euclidean-nya tuh di Euclidean. Coba klik di situ. Cuman satu ya. Nah, ini kan banyak nih. Kalian pakai Manhattan, pakai Chebyshev atau Mahalanobis gitu kan. Itu nanti rumusnya beda-beda ya. Kebetulan saya tadi ngajarin kalian yang kita menggunakan menghitung jaraknya, kita pakai yang Euclidean aja. Ya, Euclidean aja. Nanti kalian cari tuh, cari tahu yang lain tuh apa sih, gimana sih cara ngitungnya, rumusnya. Oke, berarti ini udah oke ya. Close. Nah, karena ini datanya ini akan kita gunakan adalah melihat tetangga yang terdekat, pasti harus distribusinya harus normal. Maka untuk normalin kita pakai pre-processing. Kamu munculin widget pre-processing. Udah. Kemudian kamu klik pre-processingnya, double klik. Tadi ini yang di share itu screen ya, biar dia bisa muncul tab-tab lain. Ini yang di share screen atau langsung ke orange? Suka orange-nya, Pak. Dia screen aja dia. Kalau screen kamu bisa ngelihat beberapa tampilan gitu loh. Coba stop screen, pas nge-share screennya itu share-nya screen, jangan langsung orange. Coba diulangin. Stop, share screen lagi. Kalau dia
ke orange, jadi kalau buka tab lain dia nggak bisa muncul. Mendingan share screen aja. Udah belum? Tadi buka yang tadi. Ya belum, Pak. Coba diklik preprocessnya. Nah, oke. Ini kan kosong kan? Kamu normal feature-nya kamu geser ke kanan. Tarik ke kanan. Yang normal feature. Normalize. Normalize di atas. Klik yang normalize. Yang geser ke kanan, drag ke kanan. Lah, lepas di situ. Oke, kita pakai standar ya. Standar normalnya. Oke, di close. Jadi nanti dia akan normalisasi dengan teknik standar. Kamu hubungkan antara preprocessing ke KNN. Oke, sudah dihubungin? Bukan, kebalik. Dari preprocessingnya ke KNN. Bukan dari KNN ke preprocessing. Kebalik. Kalau itu di Coba, Kak. depan, dia di belakang, Mbak. Jadi cara ngubunginnya, kamu taruh posisi di belakang preprocessingnya. Karena yang mau KNN itu menerima dari processing. Jadi dari processing yang sebelah kanan ke KNN sebelah kiri. Kebalik, bukan kayak gitu ngubunginnya. Oke, nah kalian harus paham ya. Coba, bukan segitu ngubunginnya, Mbak. Salah. Kanan ke kiri. Kanan processingnya, kiri ke KNN-nya. Nah, gitu. Kalian tahu nggak sih bedanya ngambil dari kanan ke kiri, kiri ke kanan? Saya bilang dari ke, kalau saya ngomongnya prepositioning ke KNN, berarti dari prepositioning yang kanan, KNN-nya kiri. Tapi kalau dari KNN ke processing, berarti dari KNN yang kanan, processingnya kiri gitu loh. Paham nggak gini kalian? Karena ini yang dituju itu KNN itu butuh dari data sampel sama data preprocessing. Ini datanya kita bagi, ini datanya kita normalize, gitu kan? Oke, kalau nggak paham nggak usah malu nanyainnya, karena nanti nanti pas kalian ngolah bingung. Oke, next ya kita udah normalize datanya. Sekarang kita akan prediction. Kira-kira KNN ini dengan data ini, kira-kira tingkat predictionnya berapa sih kemampuannya? Kalian pilih widget prediction. Sudah? Nah, prediction ini di depan KNN apa di belakang KNN? Logikanya. Dia, menurut kamu sendiri prediction ini kamu taruhnya di depan apa di belakang? Di belakang, Pak. Kenapa di belakang? Bukannya KNN kita akan memprediksi KNN. Kan, ya, Pak. Bukannya bukan artian KNN butuh prediction, enggak. Yang butuh prediction itu datanya inputnya dari KNN. Kita sudah punya model, model mau kita prediksi. Berarti dari dari berarti prediksinya taruhnya di depan KNN. Bukan preposition. Salah dong. Kan aku dibilang tadi, prediction itu dia akan memprediksi model KNN. Kalau dia memprediksi model KNN, berarti inputnya dari KNN. Kalau inputnya dari KNN, berarti panahnya dari kanan KNN ke kiri prediction. Ya, kalau dia menerima input, berarti dia kiri yang kita hubungin. Kalau dia akan memberikan input, berarti kita gesernya kanan. Nah, kalau kayak gitu, jelas gak nih? Kok bingung? Nah, oke. Berarti
KNN sebagai input untuk prediction. Karena kalau mau prediksi apa dia kan dia prediksi modelnya. Oke, klik hubungkan dari KNN ke prediction. Oke. Kemudian selain dia butuh model, prediction juga butuh data. Maka hubungkan juga dari data sampel ke prediction. Kan udah ada yang kiri data sampel. Jangan dibuat yang baru lagi. Kalau buat lagi baru kan kamu nggak punya datanya. Data center ke sini. Iya. Nah, oke. Oke ya. Data sampel di atas apa saja tuh? Nah, tuh biar nggak ini del aja huruf del. Oke. Kamu klik deh data predictionnya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata dengan seperti ini dia udah bisa tuh memprediksi ya. Di bawah kamu lihat. AUC-nya 99,7, CA-nya 95,7, F1-nya F1 skornya 95. Ya, ini salah satu aja sih, tapi ini menggambarkan pakai KNN ini gede banget loh kemampuannya. Artinya hampir dia bisa benar tebak itu mengelompokkan tuh lebih dari 95%, 99%, kayak close. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Kita buktiin, kita buktiin. Nah, kita buktiin bener nggak dia memprediksinya. Nah, maka kita harus visualisasikan. Nah, cara visualisasikan, kalian pilih convention metric. Convention metric. Oke. Berarti convention metricnya di depan prediction. Itu di belakang sayang. Di depan prediction. Nah, berarti dia berarti convention metric itu output, berarti prediction itu input, maka dihubungkan dari prediction ke conversion metric, bukan dari conversion metric ke prediction. Oke, coba diklik conversion metricnya. Nah, oke. Nah, berarti kalian tadi kenapa ini menggunakan datanya adalah data sampel. Datanya hanya ada 23. Oke, coba di close. Nah, kita ingin memprediksi data trennya. Berarti salahnya di mana ini? Gitu. Kalian klik antara garis antara data sampler dengan prediction. Klik itu. Nah, ini kan pakai data sampel ya. Sehingga dapatnya totalnya berapa tadi? 23 ya? 23 tuh 15%. Tadi pakai berapa persen? 15. Iya, 23 ya. Oke. Berarti kita pakai yang remaining supaya dia ngetrain data yang banyak. Coba. Nah, oke, okein. Oke. Kamu klik convention metricnya. Nah, berarti dari yang kita pakai datanya 127 ya. Kalau tadi 23, kan total data 150 kan? Karena makainya 15%, ya kan? Nanti kalau diubah ke 10%, totalnya jadi 135 gitu kan. Nah, ini ceritanya gimana gitu ya. Ketika dia memprediksi ya, jawabannya gini. Pakai KNN, interpretasinya, kalian harus bisa menginterpretasikan totalnya pada saat 127 data, kita pakai data remaining gitu kan. Jadi ada 42 data iris sentosa, 41 data iris versicolor, dan 44 data virginica. Dia nggak akan bagi sama besar ya, sama rata. Nah, kemudian dia punya kemampuan nih. Ternyata kalau pakai KNN, dia mampu memprediksi iris sentosa 100%. Yang 42 itu. Jadi eh, aktualnya iris sentosa 42 yang diprediksi 42 ya. Jadi semua iris sentosa 42 itu berdasarkan panjang mahkota, kemudian lebar mahkota, panjang kelopak, lebar kelopak, ternyata dia bisa benar gitu ya memprediksi 42. Kemudian iris versicolor ya. Iris versicolor itu eh, ternyata yang diprediksi 37 gitu kan. Kemudian yang dia memprediksi gitu ya, 37 harusnya dari 41 itu empatnya itu dia prediksi eh, Virginica gitu ya.
Ya. Seharusnya dia Virginica, tapi dia yang diprediksinya adalah versicolor. Nanti kita akan lihat mana ya yang salah. Kemudian di iris Virginica yang banyak nih, ya 30 yang benernya gitu ya, yang salahnya ternyata dia prediksi sebagai iris versicolor, ya. Dari data yang tadi dia hanya mampu meinikan gitu memprediksi benarnya adalah iris Virginica. Kalau pengen tahu jumlah presentasinya, kalian klik aja yang di atas. Number of instan ini diganti percentage. Proportion aktual. Oke. Oke, klik klik aja itu. Nah, ya, ternyata dia ada kesalahan kalau yang pertama bisa 100%, yang biru-biru di tengah itu adalah prediksi benarnya. Ternyata pakai ini prediksinya masih salah. Nah, ini kalian bisa cari rubah. Coba kalau tetangganya dijadiin 5. Sorry. Kalau sampelnya dijadiin 10%. Close, coba ini. Kamu klik di data sampel. 15%-nya dijadiin 10%. Oke, klik sampel data. Oke, coba buka lagi conversion metricnya. Nah, jadi 135 ya. Ternyata ketika dia datanya kita tambah, gitu kan. Ternyata tingkat akurasinya untuk yang versicolor sama iris sentosa nih 100% semua ya. Tapi tetap aja ketika berbicara iris virginica, dia bingung. Dia hanya mampu memprediksi 31,9. Nah, teman-teman, ini bisa kalian cek gitu ya. Yang salah, yang benar, yang mana ya gitu ya. Prediksinya gitu loh. Nah, kalian bisa menggunakan data table. Hubungkan data table dan conversion metric ke data table. Oke. Kemudian ya, kamu klik itu data table. Coba, kenapa salah? Select datanya coba. Select data ke data. Udah bener belum? Buka. Kenapa nggak ada data ya? Close. Klik di convention matrix-nya. Oke. Coba di close di yang kamu klik. Nah, ini kan nggak ada nih data nih. Data table-nya. Berarti kan kalau putus-putus datanya nggak ada ya. Iya kan? Nah, coba hubungkan data sampler ke data. Coba diklik ininya, yang putus-putusnya. Oke, oke, klik oke. Kasih hubungkan antara sampel data sampel ke table data. Close, close. Ini kenapa ya? Diinin dulu aja. Dihapus aja antara data sampel. Dihapus aja. Yang lain muncul nggak datanya di data sampel? Bukan putus-putus kan? Itu di del aja antara data sampel ke data table. Yang putus-putusnya ini teman-teman putus-putus nggak? Yang lain selain punya dia? Iya, Sama, Pak. Pak. Sama, Pak. Hmm? Sama, Pak. Sebentar aku cari tahu dulu kenapa ya.
Eh, coba stop screen. Coba stop. Saya coba screen punya saya ya. Ini saya ada soalnya. Eh, terlihat nggak teman-teman? Jadi ini file, pastiin klik dulu data irisnya seperti ini. Kemudian ini data sampel, kita menggunakan 20%, kita gunakan 10% misalnya. Yang ini udah diklik nggak dua-duanya tadi, optionnya. Ya, pastikan klik optionnya dua-duanya. Oke. Kemudian di sini kita hubungkan antara data sampel dan preprocessing ke KNN. Ini preprocessingnya, processing preprocessor. Kemudian ini adalah kita menggunakan normalize. Udah benar ya tadi ya. Kemudian ini datanya kita gunakan adalah data sampel ke data ya. Oke, coba cek gini data sampel ke data. Kemudian remaining data ke data yang prediction. Kemudian conversion metricnya. Kemudian terakhir datanya. Jadi ini kita lihat ya, ini hasilnya. Jadi cara bacanya adalah yang ini jenis bunganya iris asli, data aktualnya, ini yang diprediksi sama dia, ya. Nah, ini versi color benar, ya karena 100% benar gitu ya. Coba kita lihat di sini, ya 100% benar. Tapi di sini ada yang salah nih, yang mana nih bisa diklik nih sebenarnya dari data tadi, yang ini. Nah ini satu, dia nebaknya Iris virginica, tapi aslinya Iris versicolor. Yang satu tadi ini. Kalau yang tebak yang benar mana? Kamu klik aja ini, buka di sini. Nah, ini yang benar semua. Oke. Saya nanya teman-teman yang bagian ini atas ini, eh sudah bisa nggak muncul nggak? Ini nggak boleh Pak, muncul. kok saya angkanya beda ya, Pak? Ah, angkanya beda mungkin nanti dari sini. Mulai dari, Nggak kayak yang punya Bapak sama Dea. oke, berarti ada yang salah di sini. Coba cek. Ini udah benar, 10%, udah benar. Ini Udah. udah sama ya. Kemudian KNN-nya udah benar, pakai 5 Euclidean pilihannya. Benar? Wait, Pak. Udah. Oke. Kemudian cek di sini, kita menggunakan remaining data. Benar ya? Oke. Ya. Nah, prediction-nya sama nggak Kak? 098, 0956. Harusnya sama. Prediction-nya di aku ini AUC-nya 999. Ya. Ah, oke. Sebenarnya nanti nggak harus persis sama dengan angka saya juga nggak apa-apa. Ini sangat sangat tergantung ada settingan di sininya. Kalian menggunakan number of subsetnya gitu. Apakah ini juga sampelnya, jenis prediction-nya, KNN-nya kita milih yang ini gitu ya, tetangga terdekatnya gitu kan. Sama nanti udah di pre-processing belum, dilakukan standarize di sini ya, Udah normalize. ngikutin banget. Tapi malah beda gitu. Oke, nanti saya kirim ya. Ininya udah benar evaluation ke sininya.
Kamu dapatnya berapa di sininya? Di bentar. Aku stop screen dulu ya. Stop stop screen. Coba kamu share screen. 45 pas sama. Coba di share screen coba mau lihat. Apa aku ada yang belum ini ya? Ya, coba. Ada ada yang sama nggak hasilnya? Ada yang beda nggak? Coba share screen aja Naila. Oke, 10. Ini instannya tadi 15 ya kalau mau pakai fix instan. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Kamu kan pilihannya atas. Kamu klik sampel data di sini. Ini nih, enggak bawah. Sampel data bawahnya udah diklik. Hmm. Paling bawah. Ada tulisan sampel data nih. Ah, Nah, oke. Klik biar berubah. Oke, close. Silang. Aku mau lihat dah preprocessornya. Coba lihat. udah sama. Udah sama ya? Oke, sama-sama. Oke ya, Kasih, teman-teman. Pak. Yo, close. Dah, kita lanjut ya ke yang kedua ya. Karena masih banyak loh. Aku agak-agak cepetan deh. Aku agak cepetan yang kedua. Nah, yang kedua kita akan belajar yang kedua ini algoritma sebentar. Naive Bayes ya namanya. Jadi algoritma Naive Bayes ini kita akan menggunakan use case dataset adult ya. Dataset adult gitu ya. Merupakan dataset yang berisi informasi sensus penduduk dan pendapatannya. Jadi nanti kita akan mengelompokkan mana penduduk yang nilainya di atas 50.000 dolar setahun penghasilannya sama yang di bawah itu. Ya kan? Nah, sumber datanya ada di sini, Yoichi Edu. Ya, kalian cari. Nanti, oke. Nah, untuk kita akan belajar, kalau tadi pakai KNN, algoritma modelnya, sekarang kita pakai Naive Bayes. Ya, jadi algoritma Naive Bayes nanti kita akan gunakan rumusnya ini. Jadi kalian nggak usah belajar yang nemuin sih Thomas Bayes tahun 1700 sebelum dia meninggal lah, 1761. Jauh banget ya. Tapi nanti kalau kalian pengen tahu tentang Naive Bayes, kalian bisa belajar di sini. Crash Course Statistik. Ya, 24 nanti kalian klik, sumbernya ada di sini. Ya, kalau mau mendalamin. Oke, Naive Bayes itu kayak gimana ya Pak? Nah, jadi Naive Bayes itu dia melakukan eh, permodelan dengan mencoba menggunakan cross validation. Nah, Pak, yang disebut dengan key fault validation. Kalau kayak gini, iterationnya 5, berarti key faultnya atau nilai K-nya 5. Nah, contohnya gimana sih ilustrasinya kalau di kehidupan sehari-hari gini. Misalnya kalian suka jeruk ya, beli jeruk. Beli jeruk misalnya di toko jeruk A gitu ya. Nah, pada kalian pertama kali beli jeruk, kalian dapetin jeruknya manis. Berarti di asumsi kalian bahwasanya pada saat kalian nanti beli lagi jeruk di toko itu, kalian berasumsi manis. Benar nggak? Jadi kalau Naive Bayes ini berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi data di tren berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi contohnya gitu. Jadi kalian mau memprediksi nih, kalau saya beli jeruk di sini nanti manis apa enggak gitu ya. Nah, pertama kali beli manis, iterasi 1. Kemudian besok kalian beli lagi di toko yang sama, dapatnya manis, iterasi 2. Besok dapatnya manis, gitu kan? Iterasi ketiga. Terus pada saat kalian mau beli yang keempat di toko yang sama, kalian berpikir pasti jeruknya manis nih. Tahu-tahu dapat jeruknya asem, ya kan? Nah, kalian besok lanjut lagi nih, keywordnya tambah lagi, datang lagi ke toko itu, kalian berpikir, ah nggak mungkin asem, uang saya 4 kali beli, 3 kalinya manis, ketemunya baru sekali asam. Berarti asumsi kalian masih manis gitu ya. Terus maka beli lagi di situ gitu kan. Ternyata asam lagi nih gitu loh. Nah sampai dia nanti dapat iterasi sesuai nanti kita mau iterasi yang fitnya itu ada di berapa, keywordnya itu berapa gitu. Nah itulah contoh dia mengklasifikasikan apakah jeruk beli di toko A itu manis atau asam gitu ya. Nah caranya gampang. Kita prosesnya load data.
kemudian data itu nanti kita masukkan algoritma Naive Bayes, kemudian kita lakukan pengujian test and score tadi sama sama nanti conversion metric gitu ya. Oke. Oke. Mungkin Naila bisa bantu saya share screen. Kita coba. Oke. Udah? Kalau tadi kita pakai datanya itu data iris, sekarang datanya kita ganti ya, teman-teman. Pakai data EDO. Nah, oke. Nah, mungkin ini di save as kali ya. Di save dulu, Naila. File save as. Ya, TM7 KNN. TM6 ya sekarang ya. TM6 KNN gitu ya. Kamu kasih nama projectnya, taruh di mana? Orange. TM6 KNN. Oke. Save. Oke. Nah, ini kalian buat yang baru Naila. File new. Kita bikin project baru lagi. Bukan di situ. File new. Di atas. New. Oke. Ya, yang lama bisa di close. Ya, yang di belakangnya bisa di close. Oke. eh kita pakai dataset ya. Jadi kamu klik dataset. Nah, bedanya file sama dataset. Kalau dataset ini kita datanya online. Klik. Oke. Coba diklik datasetnya. Nah, kan yang ini banyak banget datasetnya, tapi kan belum kamu pakai. Jadi kamu search Edo di sini nih, kanan, kiri, atas. Kan ada bisa search, bisa ngetik di situ. Edo, Adul. Bahasa Inggrisnya Edo. Dewasa, Adul, dewasa, Edo, dewasa bahasa Inggrisnya. Loh, kok di close? Pak, nge-lag, Pak. Demi Allah. Ya udah biar cepat punya gue aja deh. Oke. Nge-lag ya? Internet unstable mulu. Kamu lagi di mana emangnya? Nggak di rumah atau nggak di tempat itu? Oke lah. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum, Ya, tanpa. guys? Nah, kita pakai dataset ya. Klik, klik di sini. Nah, aku pilih datasetnya sini Adul. Nih, Adul khusus income ya. Aku klik ya. Klik sampai dia berubah jadi hijau sebelah kirinya. Kalau sekarang kan aku pakai datanya, datasetnya defaultnya ke marketing. Sekarang udah adult ya. Oke, berarti, Bapak, maaf, itu screen-nya belum yang whole screen, Pak. hah? Ya, screen-nya belum yang semuanya, jadi tab-nya nggak kelihatan. Oke lah. Oke. Share screen aja deh. Udah kelihatan nggak sekarang? Udah. Udah, Pak. Tandanya kalian udah pilih adult. Di sebelah kiri ini ada warna hijau. Udah belum? Ya, Pak. Oke. Nah, nanti kalian klik adult. Udah. Oke. Ya, ini datasetnya. Nanti kalau pengen tahu datasetnya apa, pakai data table, gitu kan? Terus kalian klik. Ya, inilah datanya. Jadi kita income-nya berapa, ininya berapa gitu ya. Yang di atas 50, yang di bawah 50 nanti akan ketahuan ya kelompoknya. Oke. Sekarang kita ambil Naive Bayes ya.
Nef Bayes. Ya, ini kita hubungkan ke sebentar. Kita hubungkan ke sama kita ambilin test and score. Ini kita hubungkan datasetnya sama hubungin Nef Bayesnya. Nef Bayesnya kalian klik ya. Ini pakai Nef Bayes ya. Ini gunain data learner ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di Nef Bayes ternyata 90,3 ya. 82,3, 831 ini kan kemampuannya. Ya, ini kalau kalian rubah misalnya jadi 10, ini berubah juga nih tetangganya. 903, 8,3 atau kalau cuma 3 ternyata sama ya. Kita ikutin defaultnya aja 5 gitu ya. Oke, ini sudah. Setelah kita ini test and score ya, kita butuh conversion metric ya, conversion metric untuk nguji ya. Conversion metric. Nah, kita hubungkan ke sini. Nah, muncul sama seperti tadi ya. Jadi kalau menggunakan Nef Bayes, ternyata yang dia bisa prediksi benar segini. Kalau persentasenya, nih, gede ya kemungkinannya seperti ini. Coba kita mau bandingin kalau aku pakai KNN tadi, Pak. Bisa nggak ya? KNN. Sorry. Ternyata dia nggak bisa digabungkan antara KNN dengan test convention metric. Oke. Jadi langsung apa? eh, harus dibuat satu-satu. Jadi kayak gini nih teman-teman hasilnya. Jadi yang dia benar memprediksi itu hanya 83%, untuk yang pendapatan di atas 50.000 itu 78% gitu ya. Oke. Ini agak agak cepat ya, teman-teman. Jadi kalau melihat datanya ya tinggal pakai data table aja yang dia benar diprediksi, ini bisa dilihat pakai data table. Nah, ini teman-teman. Jadi aktualnya dia di bawah 50.000, dia benar nih. Nah, biasnya nebaknya di bawah 5.000 gitu ya. Ya, ini di volt 1 gitu kan. Ini kan sampai kita pakai volt 5 ya tadi kalau nggak salah lah. Sampai 5 kali iterasi dia ini. Ada yang salah nggak? Oh, ternyata ada yang salah ya. Beberapa ada yang salah. Ini contohnya di baris 5553. Aslinya itu di bawah 50.000, tetapi net biasnya ternyata dia memprediksinya di atas 50.000 gitu ya. Dia dari mana dia memprediksi? Dari data-data yang lain gitu. Oke, jadi kita sudah jadi ya yang eh, menggunakan net bias gitu. Oke, saya soft stop screen ini, kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Kita akan belajar, saya share screen dulu ya. Nah, kita akan menggunakan dataset sheet. Jadi kita akan belajar algoritma tree. Ya, terlihat nggak share screen aku, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke. Nah, nanti kita akan gunakan dataset biji-bijian. Nanti saya kirim di grup ini, atau kalian bisa cari di sini nih. Ya. Nah, berisi 3 varietas biji. Ada Canadian, Rosa, sama apa ya? Nanti aku lupa deh. Canadian, Rosa, Gamma kalau nggak salah. 3 jenis padi. Nanti kita memprediksi kira-kira dia masuk padi mana gitu ya.
Nah, ada 3 algoritma yang kita akan pelajarin. Pertama adalah algoritma decision tree. Jadi decision tree itu pohon. Jadi dia berdasarkan keputusan pohon. Jadi dia misalnya kalau seperti ini, dia punya field atau punya informasi tentang growth length, area, asymmetric coefficient, width, dan seterusnya. Jadi kalau gini dia pakai model decision tree itu yang pertama dia default semuanya kama katanya. Kemudian dari kama ada node-nya. Oh, dia lihat dari growth length-nya. Oh, terbaik ternyata ada yang mengelompokkan ke Kanadian. Kemudian ada Rosa. Kemudian seterusnya. Kemudian yang Rosa ini sudah oke. Tapi yang Kanadian ternyata perlu dicek lagi nih. Karena Rosa udah 98% ya. Akhirnya dia coba cek berdasarkan area. Ternyata area dibagi lagi. Kanadian 77%, Kamanya 86%. Ya kan? Masih belum 100%. Maka dilanjut lagi terus ke bawah sampai nanti tak terhingga ya. Atau kita bisa menentukan levelnya mungkin sampai 3 atau 5 gitu ya. Yang kedua random forest. Nah, bedanya tree sama random forest, kalau tadi tree itu hanya satu pohon, di random forest ini data itu kita bagi, analisisnya berdasarkan beberapa pohon. Ada pohon satu, pohon dua, pohon tiga. Nah, nanti tentukan dia mana yang paling benar gitu ya. Dia akan menentukan berdasarkan majority voting ya. Nah, contohnya ada 2 kelas yang mau kita bagi, apakah dia di kelas A, kelas B, kelas eh, yang lain. Oh, ternyata ada 3 pohon ini, 2 pohon bilangnya kelas B, 1 pohon kelas A, maka nanti votingnya final kelasnya disebut dengan kelas B. Nah, jadi dia lebih detail lagi cara dia, algoritmanya dia untuk mengelompokkan eh, jenis tadi ya, klasifikasi tadi membagi dari beberapa pohon. Jadi maka disebut random forest ya, hutan yang random gitu. Nah, yang terakhir kita pelajarin hari ini ada bus. Jadi ada bus itu metode klasifikasi juga, tapi menggabungkan klasifikasi tree, tapi dengan pola tertentu yang rumit lah. Jadi dia membagi berdasarkan box-box gitu ya. Mungkin pertama dibaginya seperti box sebelah kiri. Kemudian dibagi seperti box sebelah kanan yang kedua ya. Kemudian kan muncul D1, D2 yang terakhir dibaginya seperti ini. Nah, terakhir dia akan menggabungkan ini sehingga modelnya seperti ini. Jadi sudah terkelompok. Sekarang ini kan plus sama minus kan nyebar di mana-mana ya. Kemudian dibuat pembagian-pembagian sekarang terkelompok. Sehingga terkelompok yang minus di bagian minus, yang plus di bagian plus gitu ya, model pengelompokannya. Nah, sehingga membentuk box. Nah, ini kalau di Adabus dia sifatnya sequential ya. Jadi eh, dia sifatnya sequential gitu. Kalau random forest dia sifatnya paralel ke samping pohon-pohonnya. Tapi kalau ada bus dia ke bawah gitu kan. Kalau ini kalau random forest itu dia bisa paralel, tapi kalau ini sifatnya adalah yang kayak tadi, dicoba satu, kemudian lanjut lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan boosting. Jadi nanti tergantung berapa banyak sekuensial yang kita inginkan gitu. Oke. Oke. Caranya kita load data, kemudian nanti kita load data, kemudian kita edit domain karena data sheetnya itu masih jenis padinya itu 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau kita edit supaya menjadi gamma, rosa, dan Canadian atau Canadian, gamma, dan rosa. Kemudian nanti kita akan lihat menggunakan feature tree view untuk yang decision tree visualisasinya. Kemudian nanti kita bisa menggunakan test and score dan conversion metric. Aku stop screen, kalian coba pelajarin, saya coba share screen eh ininya. Oke, saya kirimkan dulu datanya ya teman-teman ke teman-teman. Saya stop screen dulu biar nanti saya kirim di grup chat. Tapi kalian download juga bisa cari sendiri datasheet ya.
Ini udah saya kirim ya biar cepat aja, tapi mau cari di internet juga ada. Oke? Udah pada diterima datanya? Download dulu datanya. Kalau sudah, aku akan share screen. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai dulu ya. File ya. Kemudian kalian load datanya. Ngelek ya. Komputer aku juga ngelek. Oke. Oke, setelah di load ini pastikan ya, karena kita targetnya ada variety, maka variety-nya dijadikan target. Kemudian angka 1, 2, 3 kita kategorikalkan ya, karena dia mencirikan 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian kita edit domain ya, kita ganti dulu yang satunya menjadi, karena kan datanya kayak gini ya, variety-nya masih 1, maka satunya kita ganti Kanadian ya, Gamma, Rosa ya. Pak, saya taunya dari mana Pak kalau satu karena Gamma, Kanadian, dan Rosa? Nanti kalian bisa di IUC data, kalian bisa lihat di sana gitu ya untuk data sheet-nya ya. Pak, Jadi Bapak biar, maaf, ah, ah. nggak kelihatan Pak tadi yang diedit yang mana? Oh iya, oke deh. Saya stop screen dulu. Salah saya share screen-nya. Ini kelihatan nggak sekarang? Edit domain. Pilihannya variety ya. Kanadian 1, 2, Gamma, 3, Rosa. Oke? Udah belum? Udah ya. Enggak, kalian udah bisa nih. Oke. Selanjutnya kita akan nguji ya. Kita menggunakan decision tree. Kita ambil decision tree. Decision tree. Tree. Mana decision tree? Ini ya. Nah, kita menggunakan apa? Ininya. Decision tree-nya seperti ini. Kemudian kita akan lihat pakai tree viewer outputnya. Ya, tree. Untuk decision tree dia punya output tree viewer. Kita kecilin. Oke. Nah, tampilannya kayak gini nih. Ini unlimited, dia akan habis sampai bawah. Cuma nanti kita coba pakai 3 level aja ya. Biar enak liatnya. Atau 4 level deh. Nah, sebenarnya kalau dia makin banyak nih kita gedein. Oke. Nah, dia pertama berdasarkan growth length-nya dia bagi 2. Berdasarkan area, itu dia menentukannya dia gamma. Ya kan? Ya. Kemudian
dibagi lagi notnya berdasarkan area. Area ternyata ada asymmetris coefficient sama lebarnya. Nah, dia menggunakan yang ternyata untuk lebar dia menggunakan Canadian. Ya. Karena sudah 100% dia berhenti di sini gitu ya. Karena yang growth length-nya sudah tidak ada. Jadi dia bisa berhenti di sini gitu. Nah, ini tampilan nanti kalian akan jelaskan bagaimana eh, pohonnya dia bagi berdasarkan indikator-indikator yang ada gitu. Dia didistribusikan gitu ya. Nah, dan ternyata ada 29 not di Tritus sama 15 daun. Jadi nanti kalau dibuat unlimited, dia akan panjang seperti ini, teman-teman. Ke bawah. Ya. Kalau deepnya tampilannya. Nah, ini klik show ya. Kalau di show detail, berarti lebih enak bacanya. Ini kita buat 4 aja kali ya. Nah, jadi pertama semua ini dikategorikan Kanadian. Ya. Kemudian berdasarkan growth length dia pecah menjadi rosa sama gamma. Oh ternyata rosa sudah gamma sudah 98% maka dikunci. Rosa karena 47 dibagi lagi berdasarkan area. Rosanya 77, Kanadiannya 86. Jadi yang 86 si Kanadian ini karena belum 100% dibagi lagi. Kanadian ke gamma. Oh ini 57%. Dia akan terus ke bawah. Ya, kalau sebelah 95% dia kayaknya udah akan berhenti. Jadi kalau sudah ini dia akan berhenti gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, kita menggunakan yang berikutnya adalah tadi apa? Random forest ya, random forest. Kita ambil nih random forest. Kita akan lihat ada bus juga. Sekalian aja biar cepet. Ada bus. Nah, ini kita tes and score dulu ya. Kira-kira tes and score ketiganya. Ini belum ada datanya, berarti kita harus sambungkan dulu. Aduh. Ya, ini sorry, kelihatan nggak teman-teman? Sekarang, oke ya. Tadi nggak ada datanya ya. Sekarang kita tambahin datanya dari added domain. Berarti nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya ternyata dari yang ketiga ini kita telah menggunakan keywordnya 5. Dengan lihat AUC-nya, di sini yang paling bagus adalah random forest ya. Dia nebak dia ya. Yang kedua pakai tree, ketiga pakai ada bus. Jadi nanti kalau ketika nanti kalian menentukan saya mau pakai algoritma model mana ya, kalian bisa gunakan beberapa algoritma dan pilih ya. Ini contohnya yang paling banyak adalah 96,8 adalah random forest. Kalau kita lihat kan yang paling tinggi nilainya random forest ya untuk kelima itemnya. Nah, nanti kita lihat pakai confusion metric teman-teman. Tambahin confusion metric. Nah, kalau tree ya, ternyata dia kemampuannya itu nebaknya Kanadian itu 78% untuk kemudian menebak gamma 43% sama 17%. Artinya benernya harusnya dia Kanadian yang sebelah kirinya kan harusnya ya. Kemudian yang tebaknya sebelah kanan dia nebaknya ke 78% benernya. Kemudian harusnya gamma 70 ini dari 70 ini 70 record. Kemudian nebak gammanya 94%. Kemudian nebak rosanya 90% ya mengelompokkannya. Dan dia masih di sini dia ngelompokinnya harusnya itu rosa tapi dikelompokin rosa dan Kanadian. Gitu teman-teman. Nah, mana aja yang salah yang benernya nanti kalian bisa tambahkan data table ya untuk melihat hasilnya.
Nah, gini ya teman-teman, hasilnya ya. Mungkin Pak, itu ya gimana? saya pas dari tri udah bermasalah, Pak. Kenapa masalahnya, Tri? Saya dan beberapa teman saya sih. Merah, Pak. Oke. Kamu udah Jadi nyambungin nggak nyambungin kan dari dari data ke edit domain, Pak. Saya kan lagi ke edit domain tuh. Terus habis edit domain saya nyambungin ke tri. Nah, trinya bukan merah. ke edit domain, nyambung ke trinya dari tri ke tri viewer. Tri ke tri viewernya Eh, putus-putus, Pak. oh iya nggak ada. Dari mana? Edit domain ke Ke tri. ya ke trinya tuh keterangannya di sini data has not target variable. Select one with the Oh, select kamu di edit domain coba, di file coba, di file kamu klik file. di Kamu file udah benerin nggak ininya, variety-nya target nggak? variasinya target Sama jenis tipenya categorical. tipenya categorical. Kamu harus ada targetnya. Variety-nya udah jadiin target belum? Defaultnya kan dia feature. Iya, defaultnya merah ya, Pak. Iya, sekarang udah kayak gini belum? Oke, sudah, Pak. Oke, Tapi coba trinya kamu. masih merah, Pak. Oke, coba kamu share screen. Boleh, Pak. Bentar. Coba Kelihatan klik nggak, Pak? file. Ya, filenya coba lihat dulu file. Klik dulu file dulu. Variety, categorical, feature, oke. Edit domain coba. Klik edit domain. Kamu belum ganti ya namanya ya. Coba ganti Oh, tadi dulu pas satu. keganti filenya ganti lagi ya, Pak, Nah, namanya. iya. Oh, Gamma emang. coba. Gamma, Rosa, Kanadian. Oke, oke. Close, 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 close. Oke. Panah dari tree, edit domain ke tree itu dibilangnya apa? Klik Ini di ya, Pak. bagian data. Iya, coba datanya. Klik itu. Udah benar tuh. Oke. Dia ini putus-putus artinya datanya nggak dikenal. Coba kamu ulangin lagi aja, hapus aja tree-nya sama tree viewer-nya. Oke, kita mulai lanjut ke tree, tree yang baru. Sambungkan dari edit domain ke tree. Kenapa ya? Coba dari file ke data, diklik. Itu udah data ke data ya? Iya, Itu datanya udah bener nggak sih? yang seeds kan, Pak. Iya sih. Iya, ini materi seeds. Coba kamu klik yang tree-nya, Iya. tree 95. Coba di atas indeks 2,5. 100 ya, unit maksimum length-nya 100. Stop majority 100. Itu kali Sofat, varietinya belum ke target. Coba tadi variasinya udah kamu jadiin target nggak? Udah, Pak. Ini masih feature nih, role-nya. Yang ininya, Pak. Iya, Nah, bentar, Pak. Kenapa ya? Diklik 2 kali sobat terus ditahan. Oh, oke, ah. play ya. Oke. Nah, Oh, ini, coba, Pak. Udah, Pak. iya. Oke, kamu coba viewer-nya tampilin. Oke, Nah, ini baru dapat, Pak. iya. Nanti tinggal tambahin di bawah ya. Ada bus sama random forest ya.
Ya, Pak. Nah, untuk semuanya itu nanti bisa kalian cek pakai test and prediction mana yang paling tinggi gitu ya, paling bagus untuk nampilin mana yang dia benar, mana yang salah pakai conversion metric. Oke, Pak. Oke, Makasih banyak, Pak. teman-teman, itu ya kayaknya udah mau hampir selesai. Aku belum absen. Yang nggak hadir ini siapa nih? Hadir semua? Rehan hadir semua nggak di kelas ini hari ini? Pak, saya belum hitungin sih, Pak. Nah, Belum. nanti kamu cek ya. Aku default hadir semua ya di kelas ini hari ini. Tak absen hadir dulu karena waktunya nggak ada untuk kita ngabsen. Nanti, oke, tak bilang 100% hari ini hadir. Karena jumlahnya lebih dari 40 kan? 44. Sama mungkin dan kelas siang. 38 ya, kalau nggak salah kelas ini ada jumlahnya. Oke, teman-teman, kita cukup sampai di sini dulu ya. Tolong dipelajarin lagi. Nanti saya kirimkan ininya. Saya kirimkan di lead ya materinya. Nanti kalian juga bisa pelajarin. Oh iya, aku mau kirim ini ya. Kita kirim di grup dulu aja ya. Iya, Di Pak. sini ya, Kelompok, di Pak. chat ya. Kelompok. Di kelompok ya sama project ya. Pembagian soal TS. Aku udah bocorin soal UTS 2 minggu sebelumnya. Boleh nggak sih? Apa-apa hari H aja? Kalau project biasanya boleh, Pak. Iya, tata kelola juga kemarin 2 minggu, Pak, sebelum UTS. Oke, berarti pas lah ya kalau saya share sekarang ya. 2 minggu. UTS kapan sih? Kalau di data 11, Pak. 11 Oktober. Hari Sabtu, kan, defaultnya. 11 Oktober tuh berapa minggu dari sekarang? 2 minggu pas, 14 hari. Kan September 31. 30. Oh gitu. Cepet banget ya. Ini kelas apa sih? Kelas A ya? Kelas A. Oke. Ini ya, saya kirim ya. Kalian pelajarin ya. Oke. Oke. Nanti ini kelompoknya kalian segera iniin. Kemudian besok bisa tanya-tanya. Jadi minggu depan itu satu saya akan jelasin satu lagi terkait regresi. Karena nanti ada di soal. Kemudian nanti kita bahas soalnya. Ya, proyeknya kita bahas gimana cara ngerjainnya, apa aja yang mau kalian kerjakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah keterima semua belum soalnya? Sudah, Pak. Oke, mudah-mudahan nggak salah ya. Benar nggak sih soalnya? Coba buka, benar nggak sih soalnya? Jalan buka. Benar nggak nama-nama kalian di situ? Boleh. Benar nggak? Belum nyampe ya? Soal tes. Udah, Pak. Namanya sesuai dengan di kelas ini, kelas A, Pak. Udah ya? Berarti ada yang sekelompoknya 5, ada yang sekelompoknya 4 ya? Ya, Adrian, Rehan, Iya, oke. baik, Pak. Betul. Oke. Oke, hari ini aku mau hadir. Nanti Ryan cek kalau ada yang nggak hadir nggak sih. Tapi aku lihat sih hadir semua. Yang kelas siang, yang masuk pagi nanti kasih tahu ke PJ kelasnya ya. Pas nanti siapin di siang. Oke, ini yang minta record ya. Recordnya ke siapa sih? Di record nggak sih tadi kita? Oh, recording nih. Nanti minta tolong ke Pak Eki aja ya, Rehan, recordnya ya. Karena host Pak Eki. Tahu kan Pak Eki? Tahu, Pak. Itu kalau Pak Eki gimana ya, kayak slow respon gitu, Pak. Kalau Oh, sama Bapak cepat. mahasiswa slow respon gitu. Ya udah nanti saya mintain deh. Ingetin ya, hari Senin ya. Siap, Pak. Karena aku nggak juga nggak dapat akses soalnya. Ini kan ini kampus. Oke, pagi ini kita selesai sampai saya di sini. Kita lanjut minggu depan ya. Saya kirim ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kalian bisa apa? Live dari kelas ini karena akan dilanjutkan ke kelas B. Oke, Terima sampai kasih, ketemu. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.